Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat literasi sekalian. Hari ini saya mau mereview satu buku yang menurut saya menarik, yaitu buku perbandingan agama Kristen dan Islam. Ya, seperti buku-bukunya Ahmed Didat, tapi ini dikarang oleh orang Indonesia, yaitu Haji Muhammad Arsyad Talib Lubis, seorang tokoh Al-Wasliyah di Medan, dan beliau memang dai yang cukup terkenal di zamannya, menguasai ilmu Islam dan juga Kristen. Ya, jadi beliau menyusun buku Kristen dan Islam perbandingan agama. Buku ini tanda tangan ayah saya, dibeli berarti di tahun 84. Dibeli di Kota Tebing Tinggi. Harganya ini masih tercantum 4.500 di zaman itu. Nah, tapi yang menarik dari buku ini, sahabat literasi sekalian, diterbitkannya bukan di Indonesia, terbitannya adalah terbitan Pustaka Melayu Baru Kuala Lumpur. Mungkin jarang ya terbitan penulis Indonesia diterbitkan di Kuala Lumpur, tapi mungkin karena mutu buku ini yang bagus, jadi mungkin justru di Kuala Lumpur yang tertarik untuk menerbitkannya. Tapi bahasanya tetap bahasa Indonesia. Dan ini bukunya memang mirip dengan buku-bukunya Ahmed Didat, tapi beliau tidak mengambil satu referensi pun dari Ahmed Didat. Cetak di Loyal Press, Jalan Tun Perak, Kuala Lumpur. Dicetak pertama tahun 82. Nah, ini cetakan pertamanya, alhamdulillah. Walaupun mirip dengan buku-buku Ahmed Didat, tapi beliau tidak mengambil referensi Ahmed Didat, tapi beliau mengambil referensi yang menjadi referensinya Ahmed Didat. Dan seperti buku-buku lawas, dia referensinya biasanya di depan, di awal-awal halaman. Ya. Jadi ini referensinya: Al-Quran Tafsir Al-Manar, Syarah Ridha, kemudian ini ya, Izharul Haq Rahmatullah Al-Hindi, ini yang menjadi referensinya Ahmed Didat nih. Izharul Haq Rahmatullah Al-Hindi yang nomor 4. Ini yang menjadi referensi utamanya buku-buku Ahmed Didat. Nah, kemudian yang nomor 7, Jawab Sahih Liman Badala Dinil Masih, Ibnu Taimiyah, cetakan tahun 1964 Masehi. Ini luar biasa. Jadi beliau menguasai kitab-kitab berbahasa Arab dan literatur berbahasa Inggris. Nah, kita lihat beliau juga mengutip buku-buku karangan Kristen sendiri. Ditulis di Medan di tahun 1969. Jadi cukup lama juga usia buku ini. Tapi kalau kita lihat bukunya ini, yang pertama beliau menggambarkan dulu pokok-pokok keimanan ajaran agama Kristen. Kemudian beliau kemukakan bagaimana pendapat Islam tentang hal yang sama. Nah, baru kemudian dipertentangkan dan menjadi kesimpulan setiap babnya. Kita lihat di daftar isinya. Yang pertama adalah pokok pangkal ajaran agama dan jalan keselamatan menurut agama Kristen. Pokok pangkal ajaran agama dan jalan keselamatan menurut agama Islam. Yang ketiga, penjelasan dan perbandingan ajaran keduanya. Ya, seperti itu bentuknya. Baru kemudian ada lampiran-lampirannya yang berisi bagaimana pendapat-pendapat yang lainnya, kisah sejarahnya dan sebagainya. Buku ini cukup menarik, cukup tebal. Jumlah halamannya
Jumlah halamannya 478 halaman. Ya, covernya keras, cukup keras, dan lemnya masih bagus ya. Nah, kemudian dia terdiri dari 13 pasal. Tapi ada yang menarik juga buat saya. Pada dasarnya Al-Wasliyah itu secara pemikiran itu mirip dengan Nahdlatul Ulama kalau di Jawa. Tapi yang tertarik ya ada yang menariknya adalah ternyata beliau mengutip juga yang saya katakan tadi. Al-Jawab Jawabus Shahih liman baddala dinil Masih Ibnu Taimiyah. Ini sangat jarang. Nah, kemudian di nomor 8-nya Hidayatul Hayara minal Yahudi wan Nasara Ibnu Qayyim Jauziyah, murid daripada Ibnu Taimiyah sendiri. Jadi mungkin di masa itu mereka biasa untuk mengutip. Jadi tidak ada kalau Ibnu Taimiyah itu tidak boleh dikutip dan segala macamnya. Ternyata mereka mengutip juga apa yang menjadi tulisan dari Ibnu Taimiyah. Ya, mungkin ini review pertama untuk video ini tentang perbandingan agama Islam dan Kristen, buku Perbandingan Agama Kristen dan Islam karya Haji Muhammad Arsyad Talib Lubis.